Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul jabbar al-mukawwirul laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para muhibbin muhibbah program Hasanah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang berbahagia. Pertama, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya pada hari ini kita semua dikaruniai nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa tetap beraktivitas melakukan ibadah, baik ibadah individu maupun ibadah sosial, tanpa ada aral satu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Sang Murabbi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya yang cahayanya di atas cahaya. Mudah-mudahan kelak syafaatnya di yaumil kiamah bisa kita beroleh. Amin Allahumma amin. Betapa gelapnya hidup ini bila kita tidak pernah menemukan cahaya. Betapa kita bisa terjatuh dalam sebuah lubang ketika hidup kita tidak ada cahaya. Apakah cahaya itu? Cahaya itu adalah ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi pengetahuan dengan beberapa derajat. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa di dalam ayat ini ada dua kelompok yang nanti Allah akan tinggikan derajatnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang beriman, beramal soleh, dan berpengetahuan. Bagaimana Imam Ghazali menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu harus dilakukan dengan benar. Utamanya adalah harus dimulai dengan niat yang tepat. Disebutkan oleh Imam Ghazali, apabila pencari ilmu itu rusak niatnya, maka sesungguhnya dia sedang mendustakan agamanya, sedang merusak agamanya. Niat mencari ilmu harus diluruskan. Apa sesungguhnya niatan kita mencari ilmu itu? Apa sesungguhnya thalabul ilmu itu? Tujuannya adalah kita tidak sekedar mencari riwayah, tapi kita sedang mencari hidayah. Disebutkan bahwa niat mencari ilmu adalah bukan sekedar untuk memperoleh atau menggapai kehidupan duniawi, tapi sesungguhnya sedang ingin meraih kehidupan ukhrawi. Sekali lagi disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa niat yang suci, niat yang lurus akan menjadi penyebab dapatnya hidayah bagi manusia dalam mencari ilmu. Selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan pada kamu setiap muslim. Siapapun diwajibkan dalam menuntut ilmu. Bahkan pernah disebut bahwa utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tentu kita tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tapi ilmu atau pengetahuan lain yang bisa mengantarkan kita pada posisi kasyaf, pada posisi kita takut kepada Allah, pada posisi kita semakin kagum kepada Allah, maka ilmu itu harus kita rengkuh. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketakwaannya,
maka sesungguhnya ilmunya sia-sia dan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, sehingga ilmu yang kita peroleh tidaklah sia-sia. Ada 3 tipikal para pencari ilmu. Yang pertama adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang mencari ilmu semata-mata untuk menuju pada ukhrawi. Dan pada posisi ini, pada tipikal ini, orang yang beruntung ini, maka dia otomatis akan mendapatkan duniawinya. Ada yang kedua adalah orang yang beresiko. Orang yang kedua ini adalah mereka yang tahu sebenarnya bahwa tujuan thalabul ilmi ini adalah untuk kehidupan ukhrawi, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia masih belum bisa mengendalikan diri bahwa ilmu yang dia peroleh semata-mata untuk menjemput kehidupan duniawinya. Orang pada tipikal yang kedua ini sungguh sebagian besar pada posisi ini. Dan yang ketiga adalah kategori orang yang celaka sebagai penuntut ilmu. Siapakah dia? Tipe yang ketiga ini adalah orang yang menuntut ilmu dan kemudian menggunakan ilmu yang diperolehnya untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan dari kehidupan ukhrawi, menggunakan kepandaiannya, kecerdasannya untuk mendustai sesama, untuk melakukan kezaliman kepada sesama. Maka sesungguhnya ini masuk dalam kategori orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah semuanya kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, bahwa niatan kita dalam mencari ilmu ini semata-mata untuk menjemput hidayah menuju ukhrawi, sehingga kehidupan duniawi akan kita peroleh semuanya. Belajar dari pendahulu kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak ulama, bagaimana mereka telah menunjukkan sebuah upaya luar biasa dalam mencari ilmu atau pengetahuan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.